Kemudian ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah pentingnya supaya Ramadan yang kita temui ini menjadi Ramadan yang bernilai dan istimewa, patut kita untuk mewaspadai 5 kebiasaan yang salah di bulan Ramadan. Bukan bulan Ramadan yang salah, maksudnya kebiasaannya. Paling tidak 5 hal ini mudah-mudahan bisa mewakili agar kita menghindari 5 kesalahan ini. Apa 5 kesalahan itu? Yang pertama, Ramadan dijadikan bulan makan dan minum. Yang biasanya di luar bulan Ramadan memasak masakan itu ala kadarnya, tetapi ketika datang bulan Ramadan, dari habis zuhur sampai maghrib kerjaannya memasak, nyiapkan masakan. Tapi jangan ibu-ibu nanti setelah pengajian ini datang bulan Ramadan suami-suaminya komplain. Ini gara-gara pengajian di Abu Hurairah akhirnya suaminya tidak dimasakin. Yang kita maksud di sini, jangan sampai datang bulan Ramadan yang kita bayangkan, yang kita kesankan itu adalah bagaimana makan sebanyak-banyaknya, menyiapkan menu sebanyak-banyaknya. Itu kan sama dengan kita memahami bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan makan dan minum. Sehingga pikiran dan aktivitasnya banyak tersedot untuk urusan ini. Bangun pagi yang dipikirkan apa? Hari ini kita mau berbuka apa? Menu apa? Siang sudah mulai berencana lagi. Akhirnya apa? Berpikir ke pasar. Sudah akhirnya seharian itu yang dipikirkan. Hari besok seperti itu lagi. Bukan berarti salah kita mempersiapkan menu istimewa, tetapi yang kita ingin ambil poinnya, jangan sampai bahwa kesan bulan Ramadan itu adalah kesan bulan untuk makan dan minum, sehingga pikiran dan aktivitas kita tuh dihabiskan untuk ini sehari-hari. Ini kalau bulan Ramadan itu pengeluaran meningkat apa biasa-biasa? Meningkat. Padahal bulan Ramadan katanya syahrus siyam, bulan puasa, tapi ternyata pengeluaran meningkat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sibuk dengan handphone. Apalagi kalau orang tersebut memang pegiat media sosialnya. Tiada hari, tiada waktu kecuali bersama handphone. Apalagi kalau orang tersebut memang apa? Memang sedang punya channel YouTube. Nah, channel YouTube. Bagaimana supaya like, komen, subscribe. Jangan sampai, bukan berarti kita mengharamkan handphone di bulan Ramadan, tidak. Yang kita ingin tangkap atau pesan di dalam permasalahan ini bahwa jangan sampai waktu kita juga habis dengan handphone dan itu tidak ada nilai ketaatan dan ibadah di situ. Sehari-hari bersama handphone, makanya handphone itu sebenarnya kalau boleh kita katakan pada hakikatnya netral. Tergantung di tangan siapa, tergantung siapa yang menggunakan. Ada orang dengan handphone itu justru kemudian menjadi ladang pahala bagi dia. Tetapi sebaliknya, ada orang ketika dia salah menggunakan handphone menjadi apa? Ladang dosa bagi orang itu. Di-share, ternyata yang di-share nggak ada manfaatnya. Kan banyak kan kadang apa? Stiker-stikernya. Tentu ibu-ibu juga masing-masing kita punya banyak grup kan. Kadang ada aja di grup tertentu tuh yang di-share itu yang apa nilai manfaatnya dari yang di-share itu? Mendatangkan manfaat duniawi juga tidak, apalagi mendatangkan akhirat. Tetapi ada orang yang hobi nge-share seperti itu, dan terkadang yang di-share itu bukan 1, 2, sehari itu banyak yang dia share, sementara di sisi manfaatnya tidak ada. Padahal ternyata dengan handphone itu bisa menjadi sumber ladang pahala bagi orang tersebut. Yang di-share ternyata video pendek, tapi ternyata bisa
dengan lantaran video itu orang yang membuka, yang mendapatkannya ternyata bisa bertambah imannya. Dengan video tadi ternyata orang tersebut tergugah hatinya untuk melakukan satu amal kebajikan. Bisa berubah handphone di tangan seseorang. Ya, maka dihabiskan dengan handphone yang kita maksud sini adalah menghabiskan waktu dengan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat atau tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Kan bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran, syahrul siyam, syahrul ta'ah, syahrul ibadah, dan macam-macam untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan kalau orang setengah hari bersama handphone atau bahkan seharian dengan handphone, tetapi ternyata waktu itu habis tidak ada kaitannya dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Maka kita khawatir seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ada orang yang ternyata sebulan penuh dia bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi ternyata lewat di bulan Ramadan dia tidak dapat apa-apa, tidak bisa memanfaatkan apa-apa, karena bulan Ramadan dianggap seperti bulan biasa. Maka gunakanlah handphone untuk yang positif, gunakanlah handphone untuk yang mendukung di bulan Ramadan. Kalau mau downloadlah aplikasi yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Kalau buka video, bukalah video yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Kalau kita mau sharelah sesuatu yang memang itu bisa menambah ketaatan seseorang. Kan hanya dengan menggeser tangan, menggeser ibu jari, bisa saja kita berpahala kan? Ada namanya pahala jariah istilahnya. Dengan apa? Dengan perantaraan kita, menjadi wasilah perantara kita, orang akhirnya bisa berbuat kebaikan. Ada orang tidak tahu tentang tentang sebabnya, tentang haramnya riba. Kemudian kita share pada orang tersebut. Ternyata orang itu tahu tentang bahayanya, beratnya riba. Akhirnya dia tinggalkan, dapat pahala gitu. Ada orang tidak tahu bagaimana tata cara berwudu. Kita share video tentang wudu. Ternyata dapat pahala. Nah, maka Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan handphonenya yang kita persoalkan, bagaimana di bulan menjelang bulan Ramadan atau bertemu dengan bulan Ramadan kita mampu memanfaatkan handphone itu, menggunakan handphone untuk sesuatu yang menambah kebaikan dan ketaatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini bertolak belakang juga ini. Gimana nih? Sebenarnya saya mau nyampaikan ragu tadi, mau saya cantumkan ragu, tapi ya gimana? Ya nanti disesuaikan sajalah, silakan. Sebab semakin akhir bulan Ramadan itu semakin menarik di masjid apa semakin menarik di mall, di pusat perbelanjaan. Masjid itu mulai lengang, mulai sepi, mulai ini makin gak menarik. Tapi coba mall, makin dihias-hias, tempat-tempat pusat perbelanjaan makin ramai, pemandangannya makin menarik. Sehingga orang akhirnya lebih rajin ke pasar, ke pusat perbelanjaan daripada ke tempat-tempat ibadah, ke tempat-tempat taklim. Akhirnya bulan Ramadan itu terkadang menjadi PR besar bagi pengurus-pengurus masjid, pengurus-pengurus musola. Seharusnya bisa bersaingnya dengan tempat itu. Bagaimana menyulap, bagaimana memodifikasi masjid dan musola itu menjadi indah dan menarik. Tetapi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang begitulah di dalam kehidupan dunia ini. Apa kata Rasulullah SAW? Hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bisyahawat. Memang Allah jadikan dalam pandangan manusia surga atau sesuatu yang mengarah jalan menuju surga itu sesuatu yang tidak menarik, memberatkan. Tetapi justru sesuatu yang menuju ke neraka itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan manusia itu indah dan menarik.
indah dan menarik. Makin bertambah datang bulan Ramadan, bukan kemudian tempat ibadah yang semakin menarik, tetapi ternyata di luar tempat ibadah yang semakin menarik. Rajin ke pasar dan cuci mata. Cuci matanya ibu-ibu apa? Cuci matanya ibu-ibu. Yang lihat yang ini ya Bu ya. Melihat ini cuci matanya. Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang semestinya bulan tidak terlewatkan waktu demi waktu kecuali untuk ketaatan, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini akhirnya bulan Ramadan itu berlalu begitu saja tanpa kita mendapatkan tambahan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah di pasar itu pertanyaannya Ibu, ini kita akhirnya jadi ingat ibadah, ingat Allah atau ingat yang lain? Ingat apa Ibu? Insya Allah ingat Allah ya, ingat ibadah. Sebab memang kata Rasulullah SAW, ahabbul biqa'i ilallah masajiduha wa syarrul biqa'i ilallah aswaquha. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini dan paling dicintai oleh Allah adalah rumah-rumahnya, masjid-masjid. Tetapi seburuk-buruk tempat di muka bumi ini ya pasarnya. Tapi jangan kemudian ibu-ibu juga seperti tadi masalah memasak ya. Pulang dari sini kemudian protes ke suami, kemudian mengatakan sudahlah, saya nggak mau lagi ke pasar, udah aja abang aja yang ke pasar, biar saya di rumah saja. Enggak, yang kita maksud, yang kita pahami dengan ini bahwa bagaimana jangan dihabiskan bulan Ramadan itu hari-harinya sehari penuh sepanjang hari dengan hal-hal seperti ini. Sementara porsi untuk ibadah dan ketaatan kemudian kita berikan jatah sisa-sisa waktu kita. Baca Quran ya kalau ada sisa waktu. Sholat sunnah kalau ada sisa waktu kan gitu. Mau mendengarkan bacaan Al-Quran murotal kalau ada sisa waktu. Ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah itu kita berikan dari sisa waktu kita. Padahal kita tahu bulan Ramadan itu apa? Futihat abwabul jannah, dibuka selebar-lebarnya pintu surga. Sementara pintu untuk menuju neraka itu oleh Allah ditutup rapat-rapat. Nah, semestinya ketika pintu surga itu dibuka oleh Allah, kesempatan itu selebar-lebarnya, maka hendaknya kita untuk apa? Berusaha bakhil, pelit dengan waktu, kalau waktu itu akhirnya ternyata tidak menambah ketaatan dan ibadah kita kepada Allah. Jadi poinnya seperti itu ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Jangan sampai waktu kita habis sepanjang hari, sehari-hari, ternyata tidak menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kita kepada Allah dikarenakan kesibukan kita dengan persoalan ini. Berikutnya yang keempat, futur ketika haid atau nifas. Apa futur itu? Malas, bad mood, apalagi ya nggak semangat ya. Apa istilahnya, nggak move on. Nah, nggak move on ketika datang masa haid atau nifas. Ya sekalipun mungkin ini sesuatu yang memang terjadi terjadi pada wanita, tetapi jangan sampai ini kemudian menyebabkan kita kemudian futurnya itu fatal. Kalau pembahasan Rabu malam di Sohbatuna ini kita membahas tentang akhlak futur itu pembagian dan tingkatannya ada 4. Yang 2 ini yang parah, yang 2 berikutnya itu yang masih bisa ditoleran. Nah, ketika datang masa futur itu jangan sampai kemudian kita tinggalkan ibadah sama sekali. Ketika kita mengalami haid, kemudian tidak boleh kemudian membaca Al-Quran, memegang Al-Quran. Akhirnya yang berkaitan dengan Al-Quran sama sekali kita tinggalkan.
Padahal ada cara lain untuk kita bisa selalu dekat dengan Al-Quran, bersama dengan Al-Quran. Kan apa? Ada MP3, ada murotal, ada handphone. Kita putar saja. Bisa kita, kalaupun tidak bisa membaca, maka kita bisa dengan mendengarkan. Bisa mendengarkan bacaan Al-Quran. Atau kita dengan menghafal. Sudah berapa banyak hafalan kita, bisa kita ulang, bisa kita murojaah pada saat mungkin kita sedang mengalami haid. Atau dengan apa? Perbanyaklah zikir. Zikir kan sangat banyak. Seandainya seluruh zikir itu kita baca, mungkin sehari semalam itu kita kurang waktu. Seandainya seluruh zikir yang diajarkan, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, itu akan kita baca sepanjang hari dan malam, insya Allah kita kurang waktunya, saking banyaknya. Nah, yang sekian banyak itu paling tidak, ya berapa doa zikir yang bisa kita mampu kita baca, itulah yang kita baca, kita lakukan pada saat kita tidak mungkin kemudian berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara memegang. Berzikir, berdoa, apalagi doa ya. Kalau berbicara doa, apalagi di bulan Ramadan, kan kita yakin banyak kebutuhan kita yang ingin kita adukan kepada Allah. Banyak persoalan hidup kita yang ternyata itu ingin kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa juga kita lakukan itu pada saat kita dalam keadaan sedang haid. Kita mohon kepada Allah SWT dengan doa. Atau kalau tidak dengan zikir, dengan doa, mendengarkan Al-Quran, ya banyak-banyaklah membaca buku. Cuma memang sudah menjadi rahasia umum, orang Indonesia itu tidak hobi baca. Hobinya apa? Mendengar kan ya. Hobinya mendengar. Beda dengan orang-orang di luar ya, terutama di orang-orang Eropa, apalagi orang-orang Jepang ya. Kalau mereka memang membaca itu apa termasuk hobi mereka. Tapi kalau kita membaca itu kurang ya. Kecuali membaca apa? Membaca WhatsApp. Membaca WhatsApp itu insya Allah tahan ya. Sehari, setengah hari membaca WhatsApp itu insya Allah tahan. Tapi kalau membaca buku, membaca tulisan yang panjang, coba kalau kita dapat kiriman WhatsApp, ternyata kiriman WhatsApp itu di bagian akhirnya ada tanda tulisan warna biru menunjukkan tulisan itu panjang. Kita lanjutkan atau kita delete tuh? Kita baca atau kita delete? Ini terlalu panjang. Sudah di scroll ke atas ternyata bawahnya biru lagi. Scroll ke atas ternyata bawahnya biru lagi. Pasti kita delete. Ini menunjukkan bahwa kita ini memang tidak hobi membaca. Hobi membaca WA, tapi ketika WA itu agak panjang dikit ternyata apa? Kita delete, apalagi buku. Tetapi ini patut untuk bisa kita latih membaca. Bagaimana pada saat kita kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah, melaksanakan sholat, membaca Al-Quran dengan cara memegang Al-Quran karena faktor keterbatasan kaum wanita karena haid atau nifas, maka sesungguhnya banyak amal-amal ketaatan dan ibadah yang lain yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita termasuk orang yang futur. Bisa banyak amal ibadah yang bisa kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, yang terakhir, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 hari terakhir Ramadan habis untuk persiapan hari raya. Yang hobinya bikin kue sehari-hari dari tanggal 20 Ramadan sampai menjelang malam takbiran bikin kue. Yang hobinya bikin baju sehari-hari, yang dipikirkan, yang dilakukan adalah bagaimana menyiapkan baju hari raya Idul Fitri dan seterusnya dan lain-lain.
10 hari Ramadan terakhir itu adalah hari yang apa? Yang sangat-sangat istimewa dari seluruh bulan Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah SAW idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu." Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah kencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Semangatnya, fokus dan keseriusan beliau di 10 terakhir itu justru meningkat bila dibandingkan dengan di awal-awal bulan Ramadan. Shadda mi'zarahu, beliau ikatkan ikat pinggangnya. Wa ayqadha ahlahu, Rasulullah SAW bangunkan keluarganya. Untuk apa Ibu? Untuk bikin kue? Atau apa? Ayqadha ahlahu, keluarganya dibangunkan untuk juga sama-sama melaksanakan qiyam Ramadan, salat malam. Kita pernah sampaikan kan, Rasulullah SAW itu membangunkan Aisyah. Umar bin Khattab tuh kalau setelah tahajud itu dibangunkan istrinya. Rasulullah SAW itu malam-malam sengaja keluar dari rumahnya, dibangunkannya Ali dan Fatimah untuk apa? Untuk sholat tahajud. Nah, ibu-ibu yang sudah punya menantu, kira-kira berani nggak malam-malam keluar dari rumah, datang ke tempat anak, ke tempat menantu, kemudian menantunya dibangunkan untuk apa? Sholat sunnah. Jangan sholat tahajud, sholat sunnah. Berani nggak? Malam-malam sengaja datang ke rumah anak, ke rumah menantu, cuma hanya sekedar untuk membangunkan sholat. Ternyata sholatnya sholat apa? Sholat nafilah, sholat sunnah. Sholat tahajud kan nafilah, sunnah, bukan sholat wajib. Kira-kira kalau hari ini kita membangunkan anak, membangunkan menantu malam-malam untuk sholat, kira-kira untuk sholat nafilah apa sholat wajib? Sholat wajib ya, sholat isya. Tapi Rasulullah membangunkan Ali dan Fatimah untuk sholat malam, untuk qiyamul lail, qiyam Ramadan. Karena apa? Karena untuk sholat sunnah, sholat tarawih. Ya, Rasulullah semakin akhir di bulan Ramadan, semakin akan berujung bulan Ramadan, semakin ditingkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya Rasulullah SAW. Para sahabat seperti sahabat An-Nu'man bin Bashir. Sahabat Nu'man bin Bashir itu kalau sudah datang bulan Ramadan, beliau beli baju khusus. Beli baju khusus. Baju khusus untuk apa Ibu? Baju khusus untuk hari raya. Kalau kita kan untuk hari raya, jauh-jauh hari beli baju yang terbaik untuk hari raya. Kalau Nu'man bin Bashir tidak, beli baju paling mahal. Dia persiapkan baju ini untuk beliau melaksanakan qiyamul Ramadan di 10 terakhir bulan Ramadan. Sehingga apa? Ingin tampil di hadapan Allah di penghujung bulan Ramadan itu adalah penampilan yang terbaik. Ingin mempersembahkan sesuatu ke hadapan Allah di penghujung bulan Ramadan dengan persembahan yang terbaik. Kalau orang sekarang kan ala kadarnya. Untuk hari raya Idul Fitri dicari yang bermerek, dicari yang termahal, dicari yang terbaik. Tetapi ketika sholat tarawih, sholat qiyamul Ramadan, sholat ala kadarnya. Pakai kaos saja kadang gitu. Pakai baju yang sudah baunya juga sudah tidak nyaman kan gitu. Ala kadarnya. Seandainya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak mungkin akan persamakan, cuma sekedar membandingkan betapa tidak seimbang dan sebandingnya kita memperlakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kepada sesama manusia. Kalau kita kepada sesama manusia, kita tahu bahwa kita akan menghadap seseorang yang sangat mulia, sangat istimewa. Apa yang akan kita lakukan? Kita ingin penampilan kita yang terbaik. Performan yang apa? Yang spesial. Ini kepada manusia. Bagaimana ketika kepada Allah Subhanahu wa taala? Kepada Allah Subhanahu wa taala terkadang orang tidak seimbang. Untuk kepada Allah Subhanahu wa taala dia lakukan ala kadarnya, sekedarnya saja. Padahal Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi amal ibadah persembahan kita
yang terakhir kita lakukan boleh jadi yang mungkin kita anggap remeh dan sederhana, kita tidak tahu jangan-jangan itulah yang menjadi penyebab kelak di yaumil qiyamah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang mungkin kita anggap sederhana, ternyata itulah justru yang hakikatnya akan bisa menyelamatkan, membahagiakan kita di kelak di yaumil qiyamah. Bukankah di dalam Al-Quran banyak Allah menyinggung kita manusia, betapa kita menyesal, betapa kita berharap meminta kepada Allah ketika kita sudah berada di alam akhirat nanti, berada di alam barzakh, kita menyesal meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk bisa melakukan satu amalan, satu amal soleh. Fa idza jaa dalam surat At-Taghabun tuh, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dalam surat yang lain Allah menceritakan apa? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan. Sampai ketika ajal itu datang kepada salah seorang di antara kalian, kemudian meminta kepada Allah, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke alam dunia, hatta a'malu sholihan, supaya saya bisa beramal satu amal soleh. A'malu sholihan, kata-kata sholihan itu satu. Kan kalau dalam bahasa Arab satu itu sholihan, tapi kalau banyak sholihat, wa amilas sholihat itu banyak. Tapi dalam ayat itu Allah menyebutkannya agar kita kembali ke dunia bisa beramal satu amal soleh, bukan banyak. Harapan kita, permintaan kita. Tapi apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak akan mungkin terjadi kita kembali ke dunia, diizinkan oleh Allah balik ke alam dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha. Yang kita mintakan, yang kita sampaikan kepada Allah hanya sebatas permintaan dan jeritan kita, tidak ada yang bisa mendengar, termasuk Allah pun tidak mengabulkan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan di bulan Ramadan yang istimewa, lebih teristimewa lagi adalah di akhir-akhirnya. Di akhir 10 bulan Ramadan yang menjadi istimewa itu, di samping apa? Di samping itu sebagai penutup, kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amal seseorang itu justru yang terpenting itu bagaimana nanti endingnya, akhirnya. Amal perbuatan kita itu justru yang menentukan itu adalah khawatim, di akhir, di penghujungnya. Jangan sampai di bulan Ramadan di awal bersemangat, ya, begitu berantusias, separuh bulan Ramadan sudah mulai menurun, di akhir bulan Ramadan malah akhirnya kemudian kita makin berkurang. Tidak, harusnya semakin akhir bulan Ramadan amalan itu semakin ditingkatkan. Pertama, di akhir bulan Ramadan itu adalah seharusnya menjadi penutup. Kemudian berikutnya di akhir bulan Ramadan itu sesungguhnya ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Beramal di malam itu, amal kebajikan dan ketaatan sama nilainya seperti kita beramalnya selama 80 tahun sekian bulan. Padahal kita sadar, kata Rasulullah SAW, umur umat manusia ini, umur umat Rasulullah SAW ini tidak jauh-jauh, paling berkisar antara 60 dan 70 tahun saja. Tapi ternyata malam Lailatul Qadar, membaca Al-Quran di malam itu kita lakukan bisa sebanding dengan 80 tahun sekian bulan. Kita melaksanakan sholat di malam itu sebanding dengan kita melaksanakan sholat selama 80 tahun sekian bulan. Kita berinfak di malam itu, kita melaksanakan zikir dan lain sebagainya, sama seimbang dengan kita melakukan ketaatan sekian 80 tahun lebih. Maka sangat merugi, sangat disayangkan kalau ternyata di bulan Ramadan, wabil khusus di akhir-akhirnya, ternyata justru kita tutup, kita akhiri dengan banyak menyia-nyiakan kesempatan itu dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ini kemudian juga menghalangi kita. Akhirnya kemudian ibu-ibu yang biasa menyiapkan kue, yang bisa menyiapkan makanan, akhirnya apa?
bulan Ramadan ini karena fokus ibadah, maka tidak ada kue, tidak ada makanan, sudah pokoknya ibadah. Nah, jangan seperti itu ya. Insya Allah kita tetap memahaminya, bagaimana intinya kita memanfaatkan, menggunakan kesempatan di akhir bulan Ramadan dan secara umum di bulan Ramadan, bagaimana porsi tingkatan ibadah kita itu lebih banyak daripada selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.